bagaimana cara kepala sekolah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa praktek kinerja baik guru maupun kepala sekolah itu sama tahapannya. Yang pertama itu adalah observasi, yang kedua itu tindak lanjut, yang ketiga adalah refleksi tindak lanjut. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahapan ketiga, yaitu refleksi tindak lanjut. Ini dengan cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama. Saya sudah masuk di akun kepala sekolah di menu pengelolaan kinerja, kemudian klik kepala sekolah. Jangan klik sebagai pejabat penilai kinerja, tetapi sebagai pegawai, karena kita sedang dinilai sebagai pegawai oleh pengawas selaku tim kerja kepala dinas. Klik ada progres 75% ya. Itu berarti kepala sekolah belum membuat refleksi tindak lanjut. Klik saja cek praktik kinerja. Nah, perhatikan di sini untuk observasi ini sudah centang hijau, kemudian pelaksanaan observasi oleh atasan juga sudah centang hijau, dokumen tindak lanjut juga sudah centang hijau. Nah, sekarang dokumen refleksi tindak lanjut yang belum centang hijau masih terkunci, maka kita klik saja isi dokumen untuk mengisi refleksi tindak lanjut. Nah, yang perlu diperhatikan untuk mengisi refleksi ini, paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apa inspirasi yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Inspirasi ini adalah apa yang sudah dipelajari dalam upaya tindak lanjut. Upaya tindak lanjut apa? Belajar. Jadi setelah diobservasi kan ada kelemahan dan kelebihan, maka kepala sekolah itu melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu tidak lain adalah belajar. Nah, belajar ini bisa belajar secara mandiri, belajar melalui PMM, belajar dengan teman sejawat, baik offline maupun online. Itu namanya tindak lanjut. Nah, apa inspirasinya? Itu berarti pelajaran apa yang telah kita peroleh. Nah, setelah inspirasi ini, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang Anda lakukan? Artinya, apakah sudah diterapkan? Kalau sudah diterapkan, sejauh mana penerapannya? Jadi yang ini itu pelajaran apa yang sudah dapat Anda ambil ketika sudah melakukan pembelajaran? Nah, apakah sudah bisa diterapkan? Itu tulislah di sini gitu ya. Ini pembelajarannya seperti apa, hasilnya yang ini apakah sudah bisa diterapkan di satuan pendidikan. Tentunya kalau guru ya di ruang kelas, kalau kepala ya di satuan pendidikan. Nah, berikut tantangannya itu apa ya, apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, ini silahkan nanti ditulis. Nah, berikutnya bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan yang terjadi ya. Jadi setelah tahu tantangannya, rencanakan nanti untuk menyelesaikan itu seperti apa. Nah, sekarang belajar di PMM ya. Ini ya hampir sama. Cuma kalau yang ini itu pembelajarannya itu adalah secara umum ya, hendak harus di PMM, tapi yang ini itu di PMM sama saja ya. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Sama, berdasarkan inspirasi, dan selanjutnya masih sama, tantangannya sama, menyelesaikan juga sama
ya. Nah, seperti ini ya, ada 4 ya, ada 4 yang harus diisikan setelah kita melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu apa? Yaitu pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya saya contohkan pengisian refleksi tindak lanjut. Ya, perlu diketahui bahwa ini hanya contoh ya, tidak harus diikuti plak ketipek, hanya sebagai inspirasi kalau memang dirasakan cocok ya. Tapi jangan disalin secara plak ketiplak, tetapi sesuaikan dengan kondisi sekolah. Oke, untuk inspirasi ini kebetulan yang diambil ini RHK dari praktek kerja, itu adalah aktivasi komunitas belajar. Oke, ini saya contohkan ya, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Ini sudah saya siapkan, tinggal saya copy paste ya. Saya copy paste, saya taruh di sini. Nah, oke ya. Ini inspirasinya saya atur seperti ini. Komunitas belajar itu penting untuk mendukung pelaksanaan IKM atau implementasi kurikulum merdeka, di mana guru dapat berbagi praktek baik agar terwujud pembelajaran berpihak pada murid. Nah, untuk penerapannya setelah mendapatkan inspirasi ini sudah saya siapkan ya, tinggal copy paste saja, nanti silakan diadaptasi ya. Berdasarkan inspirasi ya, komunitas belajar di SMKN 6 sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan diikuti oleh semua guru dengan antusias. Oke, sekarang apa tantangannya? Tantangannya sudah saya siapkan, tinggal saya copy paste. Nah, saya bacakan tantangannya. Yang dihadapi adalah sedikit mengganggu KBM. Ada saja guru yang tidak bisa hadir. Oke, saya kasih nomor 1, ini nomor 2 ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan tantangan itu atau mengatasi tantangan ini juga saya siapkan, saya copy paste. Nah, rencana mengatasi atau penyelesaian pengaturan jadwal agar tidak mengganggu KBM nomor 1. Kemudian memberikan motivasi kepada guru tentang pentingnya komunitas belajar. Nah, inspirasi dari pembelajaran di PMM ya, ini sudah saya siapkan. Nanti saya bacakan ya, kurang B-nya. Oke, pembelajaran berpusat pada murid itu hal yang sangat penting yang merupakan esensi dari kurikulum merdeka. Oke, kemudian setelah itu bagaimana penerapannya, saya copy paste. Pembelajaran berpusat pada siswa senantiasa diupayakan oleh sekolah dan guru dengan cara meningkatkan kompetensi guru-guru lewat IHT, komunitas belajar maupun belajar mandiri (BM). Ini sejalan dengan program SMKPK atau keunggulan yang dijalankan di SMKN 6 Mataram. Oke, sekarang tantangannya apa? Ini sudah saya siapkan tantangannya. Beberapa guru masih melakukan pembelajaran konvensional ya. Sekarang bagaimana upayanya? Kita copy paste. Solusinya adalah terus memberikan coaching agar terjadi transformasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kalau ini dirasa sudah oke, maka tinggal kita kumpulkan. Tetapi kalau belum oke, wah nanti perlu kita edit ya. Ya, simpan saja dalam bentuk draft. Oke, biar aman saya simpan dalam bentuk draft. Simpan dan keluar. Nah, oke, nanti kalau kita mau mengedit tinggal masuk ke sini lagi, klik lanjutkan. Nah, tinggal diedit saja mana yang perlu diedit. Tadi kalau sudah oke, tinggal kumpulkan. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.